Baik, perkenalkan nama saya Muhalif Al-Khwarizmi dengan NIM 9040012482 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan materi organisasi dan kepribadian atau perilaku, di mana pada materi ini terdapat 6 poin pembahasan. Baik, poin pembahasan pertama yaitu fokus dan tujuan perilaku. Yang pertama adalah fokus perilaku organisasi. Fokus perilaku organisasi yaitu berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama adalah melihat perilaku individu berdasarkan kontribusi dari para psikolog. Bidang ini mencakup topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Kedua adalah berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Terakhir yaitu melihat organisasi aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Yang kedua adalah tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan pengaruh perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan terlibat dalam beberapa perilaku daripada yang lain, meramalkan bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan pengaruh bagaimana karyawan berperilaku. Ada 6 perilaku penting telah diidentifikasi. Yang pertama adalah produktivitas karyawan, kedua ketidakhadiran, ketiga pergantian karyawan, keempat perilaku kewarganegaraan organisasi disingkat OCB, yang kelima kepuasan kerja, dan keenam adalah perilaku buruk di tempat kerja. Baik, poin pembahasan kedua adalah sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik positif maupun negatif, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Ketika seseorang berkata, "Saya suka pekerjaan saya," ia mengekspresikan sikapnya terhadap pekerjaan. Sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kognisi, kedua afek, dan ketiga adalah perilaku. Memahami bahwa sikap terdiri dari 3 komponen membantu menunjukkan kompleksitasnya. Namun perlu diingat bahwa istilah sikap biasanya hanya mengacu pada komponen afektif. Tentu saja, manajer tidak tertarik pada setiap sikap yang dimiliki karyawan. Mereka terutama tertarik pada sikap yang berhubungan dengan pekerjaan. 3 sikap yang paling dikenal luas adalah kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Konsep lain yang menarik minat luas adalah keterlibatan karyawan. Yang pertama itu adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tidak puas memiliki sikap negatif. Pada kepuasan kerja ini terdapat beberapa kepuasan lainnya. Yang pertama adalah seberapa puas karyawan, kedua adalah kepuasan dan produktivitas, ketiga adalah kepuasan dan absensi, keempat kepuasan dan omset, dan kelima adalah kepuasan pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat di mana seseorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya penting bagi harga dirinya. Komitmen organisasi adalah tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta ingin mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Karyawan yang sangat terlibat, bersemangat, dan sangat terhubung dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang tidak terlibat pada dasarnya tidak peduli dan tidak peduli. Mereka datang untuk bekerja tetapi tidak memiliki energi atau gairah untuk itu. Yang keempat adalah sikap dan konsistensi. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang mencari konsistensi di antara sikap mereka dan antara sikap dan perilaku mereka.
Kecenderungan ini berarti bahwa individu mencoba untuk mendamaikan sikap yang berbeda dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka sehingga tampak rasional dan konsisten. Yang kelima adalah teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap atau antara perilaku dan sikap. Teori ini berpendapat bahwa ketidakkonsistenan tidak menyenangkan dan bahwa individu akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan dan dengan demikian disonansi. Keenam adalah survei sikap. Banyak organisasi secara teratur mensurvei karyawannya tentang sikap mereka. Biasanya, survei sikap memberikan karyawan serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang memancing perasaan mereka tentang pekerjaan, kelompok kerja, supervisor, atau organisasi mereka. Idealnya, item-item tersebut akan dirancang untuk memperoleh informasi spesifik yang diinginkan manajer. Skor sikap dicapai dengan menjumlahkan respon terhadap masing-masing item kuesioner. Skor-skor inilah kemudian dapat dirata-ratakan untuk kelompok kerja, departemen, divisi, atau organisasi secara keseluruhan. Terakhir, sekaligus ketujuh adalah implikasi bagi manajer. Para manajer harus memperhatikan sikap karyawannya karena sikap tersebut memengaruhi perilaku. Misalnya, karyawan yang puas dan berkomitmen memiliki tingkat pergantian karyawan dan ketidakhadiran yang lebih rendah. Jika para manajer ingin menekan angka pengunduran diri dan ketidakhadiran, terutama di antara karyawan yang lebih produktif, mereka akan ingin melakukan hal-hal yang menghasilkan sikap kerja yang positif. Baik, pembahasan ketiga adalah kepribadian. Kepribadian, kita semua memilikinya. Beberapa dari kita pendiam dan pasif, yang lain berisik dan agresif. Ketika kita menggambarkan orang menggunakan istilah seperti pendiam, pasif, berisik, agresif, ambisius, ekstrovert, loyal, tegang, atau ramah, kami menggambarkan kepribadian mereka. Jadi selama bertahun-tahun, para peneliti telah mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Dua pendekatan yang paling terkenal adalah Myers-Briggs Type Indicator disingkat MBTI, dan yang kedua adalah model 5 besar. Yang pertama adalah MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasikan ciri-ciri kepribadian. Ada instrumen penelitian kepribadian yang dikenal sebagai MBTI. Penilaian 100 pertanyaan ini menanyakan kepada orang-orang tentang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasakan dalam situasi yang berbeda. Berdasarkan jawaban mereka, individu diklasifikasikan sebagai individu yang menunjukkan preferensi dalam 4 kategori. Ekstrovert atau introvert disingkat E atau I, penginderaan atau intuisi disingkat S atau N, pemikiran atau perasaan disingkat T atau F, dan penilaian atau persepsi disingkat J atau P. Yang kedua adalah bagaimana MBTI bisa membantu manajer. Para pendukung percaya bahwa penting untuk mengetahui tipe kepribadian ini karena mereka memengaruhi cara orang berinteraksi dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah model 5 besar. 5 ciri kepribadian dalam model 5 besar. Yang pertama itu adalah ekstroversi, kedua keramahan, ketiga kehati-hatian, keempat stabilitas emosional, dan kelima adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Model 5 besar menyediakan lebih dari sekedar kerangka kepribadian. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan penting antara dimensi kepribadian dan kinerja pekerjaan. Yang ketiga adalah tipe kepribadian dalam berbagai budaya, dan yang keempat adalah emosi dan kecerdasan emosional. Baik, pembahasan keempat adalah persepsi. Stereotip adalah salah satu aspek persepsi yang merupakan proses di mana kita memberi makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan kesan sensorik. Penelitian tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu mungkin melihat hal yang sama, tetapi mempersepsikannya secara berbeda.
Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini ada dalam pengamat, di dalam target sedang dirasakan, atau di situasi di mana persepsi terjadi. Ketika seseorang melihat suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, karakteristik pribadi individu tersebut akan sangat memengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Yang kedua adalah teori atribusi. Teori atribusi dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan hasil dari faktor eksternal, yaitu orang tersebut dipaksa untuk berperilaku oleh situasi. Namun penentuan tersebut bergantung pada 3 faktor. Yang pertama keunikan, kedua konsensus, dan ketiga konsistensi. Ketiga adalah jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Dan yang keempat adalah implikasi bagi manajer. Baik, poin pembahasan kelima adalah teori pembelajaran dalam membentuk perilaku. Pendampingan merupakan contoh yang baik dari konsep perilaku individu terakhir yang akan kita bahas. Belajar termasuk dalam pembahasan kita tentang perilaku individu karena alasan yang jelas bahwa hampir semua perilaku dipelajari. Jika kita ingin menjelaskan, memprediksi, dan memengaruhi perilaku, kita perlu memahami bagaimana orang belajar. Definisi yang bisa diterapkan sedang belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. 2 teori pembelajaran membantu kita memahami bagaimana dan mengapa perilaku individu terjadi. Yang pertama, pengkondisian operan. Pengkondisian operan berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Perilaku operan adalah perilaku sukarela atau yang dipelajari, bukan berperilaku refleksif atau yang tidak dipelajari. Yang kedua adalah pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain, dan hanya dengan diberitahu tentang sesuatu serta melalui pengalaman langsung. Banyak dari apa yang telah kita pelajari berasal dari mengamati orang lain. Seperti kita mengamati orang tua kita, guru, teman-teman kita, atau bahkan aktor-aktor di film-film. Pandangan bahwa kita dapat belajar baik melalui pengamatan maupun pengalaman langsung disebut teori pembelajaran sosial. Pengaruh orang lain merupakan hal yang penting dalam sudut pandang pembelajaran sosial. Besarnya pengaruh yang dimiliki model-model tersebut, seperti guru dan orang tua kita, terhadap seorang individu ditentukan oleh 4 proses. Yang pertama adalah proses perhatian, kedua proses retensi, ketiga proses reproduksi motorik, dan keempat proses penguatan. Poin ketiga adalah shaping sebuah alat manajerial. Karena pembelajaran terjadi di tempat kerja dan juga sebelum pekerjaan, para manajer peduli dengan bagaimana mereka dapat mengajarkan karyawan untuk berperilaku dengan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi. Dengan demikian, para manajer akan sering mencoba untuk membentuk individu dengan membimbing pembelajaran mereka dalam langkah-langkah bertahap melalui sebuah metode yang disebut bentuk perilaku. 4 cara untuk membentuk perilaku meliputi penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan pemusnahan. Yang keempat adalah implikasi bagi manajer. Karyawan akan belajar di tempat kerja. Satu-satunya masalah adalah apakah manajer akan mengelola pembelajaran mereka melalui penghargaan yang mereka alokasikan dan contoh yang mereka berikan, atau membiarkannya terjadi secara sembarangan.
Jika karyawan marginal diberi penghargaan dengan kenaikan gaji dan promosi, mereka tidak akan punya banyak alasan untuk mengubah perilaku mereka. Faktanya, karyawan yang produktif yang melihat kinerja marginal dihargai mungkin akan mengubah perilaku mereka. Baik, pembahasan ke-6 sekaligus yang terakhir adalah isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu mengelola perbedaan generasi, yaitu seperti siapa sebenarnya generasi Y ini. Tidak ada konsensus tentang rentang waktu yang tepat yang mencakup generasi Y, tetapi sebagian besar definisi mencakup individu yang lahir sekitar tahun 1982 hingga 1997. Satu hal yang pasti, mereka membawa sikap baru ke tempat kerja. Generasi Y ini tumbuh dengan berbagai pengalaman dan peluang yang luar biasa. Adapun juga yaitu mengatasi tantangan manajerial, yaitu manajemen pekerja Gen Y atau generasi Y menyajikan beberapa tantangan unik, seperti konflik dan kebencian dapat muncul karena masalah seperti penampilan, teknologi, dan gaya manajemen. Karyawan Gen Y ini memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan kepada organisasi dalam hal pengetahuan, gairah, dan kemampuan mereka. Akan tetapi, para manajer harus mengenali dan memahami perilaku kelompok ini untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pekerjaan diselesaikan secara efisien, efektif, dan tanpa konflik yang mengganggu. Yang kedua adalah mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Mencegah perilaku negatif dengan menyaring calon karyawan secara cermat untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu dan menanggapi perilaku negatif yang tidak dapat diterima dengan segera dan tegas dapat sangat membantu dalam mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Namun, penting juga untuk memperhatikan sikap karyawan karena hal-hal negatif juga akan muncul di sana. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.